Awalnya saya 5 hari itu terasa meriang ya. Hari yang ketujuh itu nafas saya terasa sesak itu. Bagaimana mereka sambatan ya, sambatan sesak napas, sambatan mau ingin pulang ya kan. Monggo ya Allah, kalau memang sampean pundut ya monggo ya Allah, gitu aja. Siap ya? Siap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cacakmu, cangkir cakmu kembali hadir dalam program Cangkruan Karo Mikir bersama saya Abdul Muiz. Dan di studio 5 jatimnews.id sudah ada narasumber yang Masya Allah, Subhanallah ya. Berkat karunia Allah, berkat hidayah, Mas Iska Adnan. Assalamualaikum Mas Iska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah vaksin ya Pak Iska ya. Iya. Nggak apa-apa ya, boleh ya Alhamdulillah. melepas ini ya. Ya, kita juga sudah prokes ini. Ya, Mas Iska Adnan ini seorang fotografer profesional yang baru saja diselamatkan oleh Allah dari hantaman coronavirus 19. Sekarang sudah 2022 Pak Iska. Udah lewat, tapi sempat juga tergoda dengan Covid Omikron sekarang ini. Ternyata Covid tetap berbahaya bagi orang yang pernah Covid. Untungnya Mas Iska ini sudah kebal dan sudah melakukan persiapan untuk menghadapi virus-virus semacam ini. Insya Allah. Ya, betul Mas Iska, ketika corona virus 19 itu langsung dihantam dan nyaris nyawa itu akan melayang. Gimana nih ceritanya Mas Iska? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. tanpa saya duga bahwa saya terkapar kena COVID tahun 2000 yang lalu, 1 bulan lebih itu. 1 bulan? 1 bulan. Tidak isoman itu? Langsung masuk rumah sakit? Langsung masuk rumah sakit itu. Ya. Ya. Saya nggak tahu Nyangka. bahwa saya ketularan sama anak saya, ya, terus menghantam saya dan istri saya. Sama anak istri Iya. Ya, ketiga-tiganya itu masuk rumah sakit? masuk rumah sakit. Saya yang paling lama itu. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Mana itu? Rumah sakit Haji dan Husada Utama. Saat itu rame-ramenya ke pasien COVID ya? Betul Cakmu, betul Cakmu. Gitu. Bisa saya ceritakan kan itu. Awalnya saya 5 hari itu terasa meriang ya. Itu saya bawa ke dokter umum ya, 2 kali itu. Bahwa hari yang ketujuh itu nafas saya terasa sesak itu. Terus saya minta dirujuk ke rumah sakit yang terdekat di rumah saya, yaitu di rumah sakit Haji itu. Oh, dekat rumah ya kebetulan. Iya. Daerah Arif Rahman Hakim ya. Di asrama haji Asrama itu Haji. saya masuk rumah sakit itu ya, diisolasi itu tanpa ada jengukan dari keluarga ya. Yang mana banyak teman-teman satu kamar ya, itu yang pada nggak tahu bahwa itu harus ditinggal oleh keluarganya, nggak boleh ditunggu itu ya. Itu saya juga terasa stres ya, karena tanpa ditunggu oleh keluarga itu. 1 hari masuk, malamnya itu langsung saya itu napas saya terasa sesak itu ya, terasa sesak sekali, sehingga ya saya istighfar terus itu. Saya istighfar terus karena saya tidak punya riwayat sakit asma atau yang lain-lain, bawaan dari sesak napas itu ya. Ya ujung-ujungnya saya kena itu. Dan luar biasa kamu. Saya tuh hari itu habis 3 tabung oksigen yang gede itu ya. Iya. Satu hari 3 tabung itu.
Dengan diinfus sekali, saya subhanallah. Yang mana teman-teman dalam satu kamar itu, sama ruangan itu, dengan kagetnya mereka tambah stres itu. Ya sampai 3 jam atau berapa itu ada yang meninggal. Oh, itu nambah stres ya? Iya, karena kamar itu kan dikunci ya. Jadi di rumah sakit itu jam 6 pagi sampai jam 8 itu perawat dan dokternya udah hadir ya. Nanti jam 8 pagi itu ditutup, nanti datang lagi itu berapa jam kemudian? Jam 12 siang sampai jam 2 siang. Dirawat? Iya, dirawat, hanya 2 jam aja. Itu nanti ditutup lagi sampai sore atau malam ya. Itu jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu. Ya disitulah banyak teman-teman nggak siap mental, nggak kuat mental ya. Dalam saya di rumah sakit itu ada 4 di dalam ruangan saya itu yang meninggal itu. Jadi saya tahu bagaimana mereka sambatan ya, sambatan sesak napas, sambatan mau ingin pulang ya kan. Mereka itu nggak bisa. Karena ya itu tadi dia tuh stres, akhirnya dia tuh istilahnya meninggal itu. Ada kebetulan saya 17 hari itu ada 4 teman saya yang di ruangan itu yang meninggal itu. Dan itu tiap hari meninggal? Selangnya? Insya Allah begitu saya sudah lupa ya, hampir Begitu melihat tetangga ini meninggal, ya. Apa yang berkecamuk dengan perasaan Mas Iska ini? Ya saya pasrah aja Cakmu, karena yang punya nyawa itu kan Allah. Itu saya istighfar aja. Monggo ya Allah, kalau memang mau ambil nyawa sampean pundut ya monggo ya Allah, gitu aja. Siap ya? Siap saya. Karena rasanya gimana itu? Kondisi fisik gitu. Ya awalnya itu saya nggak menyangka ya bahwa saya itu nggak mau makan itu. Oh, nggak mau makan? Iya, saya kan saya ditawari sama suster itu, Pak saya dulang ya, gitu. Ndak, mosok apa gedene sakmene didulang. Ya kan? Dulang sak nyusui. Iya kan? Mosok wis gede. Akhirnya saya makan sendiri. Ternyata apa Cakmu? Setelah nasi itu saya ambil, ya kan? Saya sendok itu ndak mau masuk ke mulut saya Cakmu. Wih, itu yang bikin. Ya. Itu ndak mau masuk, ya Allah aku gini. Ini mau perasaan ini. Iya perasaan mau, tapi mulut itu enggak mau. Ya buka kan? tapi. Iya buka tapi nggak bisa akhirnya masuk. Katanya dokter, katanya suster ya, kata mantrinya itu, wes Pak sembuh iku teko mangan iku Pak. Akhirnya saya istilahnya saya paksakan, iya tak jejer-jejer walaupun mulut ini enggak mau menerima gitu. Dan itu tidak terasa ya masakan itu. Pokoknya bagaimana terasa pokoknya tak lek gitu aja. Iya gitu. Enggak sakit di enggak. Masuk akhirnya mau makan. Masuk saya paksakan itu. Itu hari keberapa mau makan itu? Ya hari pertama itu. Sudah mulai hari pertama. Iya, mulai pertama itu udah enggak mau makan itu. Enggak, maksudnya setelah hari pertama mulai kapan sudah bisa memasukkan makanan di mulut itu? Ya 17 itu hari itu. Hari kelima. Itu kan masa-masa kritisnya, rawan-rawannya ya. Iya. Menurut teman-teman yang pernah COVID ya. Iya, saya 1 hari itu habis 3 tabung oksigen yang gede itu. Istimewa itu, paling istimewa pasien satu ini ya. Wow. Yang lain berapa tabung? Ya nggak tahu karena itu dibatasi sehingga kami nggak bisa nengok gitu ya. Iya. Itu bagaimana suka dukanya untuk pakai pampers ya. Karena saya melihat teman saya ada yang meninggal di kamar mandi ya. Iya. Saya nggak mau saya istilahnya nggak mau mati di dalam kamar mandi itu. Akhirnya saya ya sejelek-jelek itu saya nggak mau lah gitu. Kalau mati ya mati di prinsip di tempat tidur. Tempat tidur lah gitu. Jadi bagi saya kan nggak pernah pakai masang pampers ya. Itu sehingga saya coba cara nih ngelepasnya itu gitu. Iya. Itu makanya saya
bagi rekan-rekan yang belum pernah memasang pampers ya, Pampers. ya, itu harus Sempak. belajar ya. Kemungkinan apa ada apa Sempaki seperti bayi. saya itu bisa apa nggak kaget untuk masang dan ngelepasnya itu. Iya, iya, iya. Pengalaman ketika Pengalaman COVID itu. ya. Berarti masa kecilnya pakai popok ini. Iya Cak. Anak sekarang anak milenial pakai Pampers. Iya. Padahal mek karing ini tok padha ambek Iya. masang sempak kan ya. Iya. Itu pun sulit. Iya. Terus 10 hari itu saya belajar berjalan. 10 hari 10 hari itu tidak bisa belajar jalan. berjalan. Nggak bisa berjalan. Lemes. Kaki saya itu sehingga saya apa hari Kayak orang pertama- lumpuh gitu. Betul. Ya, saya bagaimana 1 hari saya belajar berjalan itu di atas saya duduk dan kaki saya naik turunkan begitu. Ya. Terus hari kedua saya itu merambat. Merambat itu karena Merangkang. apa? Merambat, Oh, pegangan merambat. sama dinding. Iya, Ya kan? kayak Megangan dinding. Itu Spiderman gitu. 2 meter itu ya, itu ngos-ngosan. Dengan tangan yang dikasih infus ya, saya pegangan itu. mau kemana itu? Ya jalan-jalan Oh, saya. cuma supaya gerak. Iya, coba gerak bagaimana Mengaktifkan, otot-otot organ itu tubuh, bisa ya. bergerak gitu. Saya tiap hari Inisiatif itu inisiatif sendiri tanpa ada Instruksi dari enggak, karena dokter. saya ingin Harus bangkit. Iya, harus bangkit lagi. Istilahnya saya nggak mau lama-lama di tempat tidur. Gitu. Dan itu sempat WA-an sama teman-teman dia. Oh, sempat. gitu. Terus itu info. Iya. Terus sama anak-anak saya. Nonton TV iya. juga. Iya. Hiburannya kan harus happy gitu. kan? Iya gitu. Saya nggak tahu bahwa anak dan istri saya masuk rumah sakit. Dan ada di sebelah itu ya. Enggak, Belum tahu. ada di rumah sakit lain. Ada rumah sakit. Iya gitu. Itu tidak tahu. Enggak tahu gitu. Tidak diberitahu juga. Iya gitu. Gitu. Itu nggak tahu gitu. Persamaan jadi ya. Persamaan Samanya gitu. berjuang. Alhamdulillah istri dan anak-anak saya itu sembuh gitu. Lebih dulu mana? Istri dan anak dengan Mas Anak Rizky? saya yang dulu gitu. Sembuhnya. Iya, iya gitu. Selesainya, Terus ya. nulari saya itu. Enggak, maksud saya sembuhnya itu duluan siapa? Anak saya. Oh, baru istri. Istri terakhir. Istri ya duluan karena kan yang masuk saya duluan dulu. Baru 10 hari istri saya Istri masuk. masuk. Iya. Anak kemudian masuk. Iya, masuk. Gitu. Keluar duluan anak. Anak. Baru istri sampai terakhir. Iya. 1 bulan. 1 bulan. Masya Allah. Gitu. Terus apa hikmah yang diperoleh ketika selama 1 bulan di Ya, hikmahnya ya kita harus istilahnya, jaga kesehatan? Jaga Awalnya kan nggak percaya Mas Iska adanya Iya, COVID itu. betul. Sembayang wis campur. Iya, wis. betul. Bahwa COVID itu ada. Ya. COVID tidak boleh sembrono ya gitu. Bahwa kita yang sehat itu bisa ketularan. Ya. Yang kami berharap mereka yang batuk, pilek, ya kan. Itu jangan terus kelomproan. Ya, ngelompro. Ya, ngelompro, ya. Sakarepe dhewe, Sakarepe ngebres. Oh ya, walaupun itu ya Gak tutup mulut ke gitu. masjid barang itu ya dijaga pakai masker. Sakno tonggo ya. Iya, sakno yang sehat, Yang sehat. gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka bilang bahwa sakit itu yang Urusan Gusti Allah. urusan Gusti Allah enggak Iya. gitulah, gitu loh. Bahwa kalau kita itu ya membawa busur ya, itu busurnya itu ditutupi supaya nggak kelihatan lincipnya, Iya, itu supaya betul. Masyarakat itu nggak ketakutan. Betul. Gitu. Masih nggak pedang ya. Iya, itu harus Ono dibungkus, selontongane. ono selontongane. Nah, Iya. itu kadang-kadang masyarakat kita itu nggak ngerti hal-hal yang begitu dikebriak uya gitu. Iya, Kasihanlah mereka yang yang ketularan begitu. Ya kan banyak saudara kita, tetangga kita ya kan yang meninggal, berapa banyak di makam Kepote itu yang meninggal. Itu tempatnya itu 3 kali lapangan sepak bola Tambak Sari itu. Iya, betul. Ya kan? Subhanallah, ya kan? Itu mereka yang memberikan sport saya itu tambah mereka yang meninggal. Kena meninggal. Ya, itu ada teman bersaudara kami itu yang memberikan sport untuk semangat ya, tambah mereka yang kena ya. Kena ya. Yang meninggal itu. Itu ya. Takdir memang sudah Ya, begitu takdir ya. ya.
Iya, ajal sudah datang. Nah, kemudian Mas Iska bisa bangkit lagi sehingga sekarang sudah beraktivitas seperti biasa. Ini keluar dari rumah sakit, rehabilitasinya gimana? Ya pertama itu saya nggak mau lah di dalam ruangan atau di rumah Semangatnya aja. untuk keluar. Kita harus Wis wayah metu memang. Wayah metu ya. Memang subhanallah. Saya nggak tetangga-tetangga itu saya metu seperti monster. Dimusuhi. Bukan dimusuhi. Iya, jadi saya keluar rumah iku mlebu kabeh. Sakno wong iki. Iya, mlebu kabeh wedi ketularan. Padahal penyakit ngono. Iya, padahal saya sudah rekam dari rumah sakit bahwa sudah negatif. Lah, ya kan surat itu sudah saya kasihkan ke RT, ke RW. Ada beban mental lagi di Iya, gitu. Saya keluar rumah itu tonggo-tonggo aku mlebu kabeh gitu. Ya Allah, wis babak iki. Dosa apa gak jiwaku iku? Iya. Wis biarin aja lah. Gitu mereka mungkin nggak tahu ya, mungkin ya takut atau ya. Akhirnya dengan itu saya setiap pagi itu keluar rumah. Jogging. Iya, jalan. Manas lah. Jalan dulu, Pak. Oh, jalan ya. Nggak bisa jadi terantanan tadi iya, itu. jadi bawa teken saya itu. Siap teken atau iya beli? Siap sudah ada. Oh, sudah ada. Saya punya 4 teken itu dulu. Oh, disiapkan untuk masa tua. Iya, saya punya teken 4 itu. Saya kasihkan teman saya 1. Iya. Tapi bukan kopi Mas Ika. Sampeyan harus minum banyak air putih. Saya tak kopi, nek gak kopi kurang iso mikir cerdas. Bismillah. Ya. Iya. Kemudian perlu nggak sampean sudah COVID gitu ya, kemudian harus vaksin? Nggak boleh. Iya, memang dokternya gimana? Memang atau nekat vaksin? Enggak, saya sampai sekarang enggak vaksin ya. Wis duwe kekebalan tubuh. Ya alam ya. Saya memang besok mlebu mall lah. Iya, ya wis terserah monggo lah. Besok Saya keluar kota. Saya ada ya memang yang vaksin juga masih ada yang sakit, ya kan? Yang divaksin sudah banyak yang ada yang meninggal, ya kan? Ya memang meninggal dan sakit itu memang takdir dari Allah. Saya walaupun vaksin itu tidak bayar ya, saya nggak vaksin. Gitu. Oh ya, kembali kepada masa pandemi ya. Bukan sekedar kena hantam COVID. Tapi perekonomian Mas Iska sebagai fotografer handal nih. Waktu itu kan masa jayanya pernah buka studio di Ketintang yang besar, kemudian di Jalan Rahman Hakim di depan UPB itu ya. Langsung bisa kuliah juga dengan kualitas. Kemudian juga menjadi langganan di beberapa Pemprov ya. Dinas-dinas di Pemprov, kemudian di perguruan-perguruan tinggi. Dengan adanya COVID, ini gimana efeknya Mas Iska? Itu seperti halilintar menyambar usaha kami ya. Dua ya kan, sektor disikat, fisik iya kan. Itu memang awalnya itu ya kami ya sangat kelabakan ya. Kan enggak boleh kegiatan itu di gedung-gedung ya kan. Padahal kalau ada kemanten itu kan enggak dibolehkan oleh Pemkot ya. Iya, PPKM ya. Kegiatan pemerintah itu biasanya seminar-seminar atau wisuda itu tidak ada. Nah, ini padahal mata pencaharian itu utama. Mata pencaharian dan tidak ada subsidi dari pemerintah. Subsidi. Iya kan? Ya, bantuan pemerintah itu ya, wis kon gak nyambut gawe, anakmu piro ya, kebutuhanmu 1 bulan piro tak tanggung. Nah itu saya mau itu. Ya kan? Nah ini pemerintah tidak bolehkan kegiatan usaha, ya kan? Ya semuanya ditutup. Terus kita itu penghasilan dari situ. Dari mana? Ini loh jenenge nggak dipikir. Pola pikirnya. Iya, pola pikirnya itu sakarepe dhewe itu enak ya kan. Bayaran tiap bulan. Iya, kita itu dari mana seperti listrik ya kan dibayar itu 2 bulan dicodot. PDAM juga gitu, WIV ya kan. Ini terus makannya tiap hari itu makan opo itu. Itulah stres ya. Sehingga saya
fisik saya turun langsung dihantam kena COVID. Covid sekali. Dua-duanya Dua-duanya. Lah inilah ya. Wow. Lumpuh temen wis. Lumpuh temenan, ya kan. Teman-teman lumpuh ya. Teman-teman lumpuh. Ekonomi lumpuh, fisik lumpuh. Iya, lumpuh wis. Enggak ada support dari siapapun. Enggak ada. Itulah kemiskinan ya. Iya. Jadi sebuah kemiskinan itu bukan orang yang memiliki aset banyak dan besar ya. Iya. Tapi income ya, Pak. Betul. Itu merasakan berapa lama itu? Iya, kurang sampai lebih sekarang. Iya, sampai sekarang ini. Sekarang itu enggak istilahnya namanya rezeki ya ada aja. Studio dibuka ya ada 1 2. Enggak kayak biyen. Iya, enggak seperti biyen itu dulu kan. Omset sampai berapa itu? Wis gak tahu ngitung duit aku. Teko terus. Oh iya, wis gak tahu. Teko buat. Saya bikin studio itu 2 tahun itu sekali itu. Ya kan, wis saya enggak pernah ngitung duit, karyawan saya yang gitu. Berapa karyawan sebelum Covid? Oh, saya tuh sampai punya karyawan itu 150 karyawan. 150 karyawan. Iya. Iya, mengawali success story-nya gimana untuk menjadi seorang fotografer profesional ini tidak pernah ikut media, tapi profesional betul. Hidupnya dari motret. Ini ngawalinya gimana, Mas Siska? Ya saya foto keliling mungkin. Saya enggak pernah foto keliling. Enggak pernah foto keliling kamu enggak ya? Enggak. Ya. Kebetulan di Margorejo ada tetangga yang fotografer itu. Dan saya hobi saya itu nonton bioskop itu. Mulai SD kelas 5 itu paling enggak 1 minggu sekali nonton bioskop di Jalan Gedung Doro, di Jalan Embong Malang, di Pemuda itu. Bioskop gede-gede. Iya, itu hobi saya nonton bioskop. Gak golek voucher enggak ya? Enggak. Nonton bayar. Itu ngaji tuh, bolos ngaji. Iya, anak guru ngaji saya. Ya. Itu karena sering melihat bioskop ya, sehingga pengambilan kameramannya itu sangat bagus sekali. Nah, kebetulan setiap bulan itu tetangga saya yang fotografer itu menyisakan 5 jepretan. Film manual, film manual itu ya. Itu disuruh motokan ponakan. Iya kan. Saya setiap bulan itu saya foto, terus hasilnya ditunjukkan pada saya. Dia memuji. Iska, fotomu kok api-api. Ngono. Angle-nya kok api. Ngono gitu loh. Oh ya ndak pokoknya ya saya SD ya kan ya. Oh SD itu ya. SD itu. Otodidak gitu. Iya, ndak gitu wis. Akhirnya SMA itu setelah kakak saya haji ya, itu bawa foto Polaroid langsung jadi. Oh, Polaroid dari kakak. Iya. Cret langsung jadi. Itu nang kebun binatang itu. Betul. Itu saya SMA kelas 2 ya. Iya. Saya dengan teman saya, namanya siapa itu saya lupa itu. Saya setelah lebaran itu ya, setelah sholat Id dan sepuro sama ibu bapak saya, terus saya mancal itu ke kebun binatang. Kebun binatang istimewa ya. Awalnya dari situ, Cak. Iya. Asik. Wah, asik sekali. Orang itu itu saya sudah punya duit itu. Itu Cak. SMA kelas 2 itu. Kelas 2 ya. Wis golek duit. Pinter golek duit ya. Wis laris ya. Iya. Kenek-kenen. Iya, dikepek-kepek itu banyak orang yang langsung jadi ya. Iya itu. Nah, dari situ setelah saya lulus SMA ya kan, saya minta dibukakan foto studio di Jalan Ketinang. Sama kakak ipar saya. Di pinggir jalan itu ya. Di pinggir jalan. Ketintang depannya Telkom. Iya. Luar biasa. Langsung pakai nama Iska Studio gitu. Ketintang foto. Oh, Ketintang foto ya. Iya. Itu Jamu. Saya kan belum bisa nyetak foto, ya belum bisa mutus studio. Kamar gelap belum ada lah. Iya, belum ada kamar gelap, ya kan. Terus saya tulis aja di studio tuh menerima cetak foto, ya gitu. Wih, itu langsung anak IKIP ya tahun 83 ngebluk di tempat saya. Itu seperti pasar malam itu. Biasanya dia kan nyetak di Wonokromo. Istimewa ya. Dan harganya lebih murah di tempat saya. Iya. Memang bikin harga lebih murah. Iya, pasti. Iya, enggak dibanting ya, lebih murah. Iya. Ya kan, gitu. Jadi setelah maghrib ya. Itu sampai jam setengah 10, jam 10 itu baru lembur iki. Tiap hari. Sikil sampai kotean. Ijenan garap sama adik-adik saya, sama ponakan saya dengan
Dilatih. Pemuda-pemuda sana saya rekrut. Oh, Karang Taruna. Iya, saya rekrut untuk jadikan Jadi ruang gelap cuci cetak di situ sekali. Iya. Nggak dikirim ke Awalnya saya kirim ke Fuji. Iya, Iya. saya punya rekanan, ya kan. Iya, iya. Itu dulu Konica, dulu kan Konica, Kodak, Ya. Fuji, ya kan. Royco. Iya, itu kamera-kamera itu. Iya, betul. Terus Dulu enak kamu. Masih zaman analog ya. Kita itu bisa jual film, bisa nyuci film, bisa nyetak film, bisa jual album, bisa jual figura, ya kan. Bisa jual lain-lain. iso didol. Sekarang nggak bisa jauh. Iya. Sekarang nggak bisa jauh. Iya, ya kan. Sekarang eranya sudah beda. Nah, pada saat awal rame-ramenya itu, Iya. itu mereka pas foto atau foto studio mahasiswanya? Pas foto. Pas foto ya. Pas foto, untuk iya. urusan kampus Iya, ya. itu untuk di studio. Kalau di luar saya mau tuh Kemanten. Terus wani itu ya. Oh, berani. Sunata. Oh iya, itu berani. Hajatan. Iya. Sudah berani ya. Iya. Terus beli kamera dari mana itu? Itu kan untungnya kan banyak foto itu. Mau dari situ Untungnya bisa nabung. banyak, berapa kali lipat itu. Iya, iya. Iya kan? Untungnya banyak. Berarti salah jadi wartawan foto ya. Untungnya gak ono. Iya. Bisa enggak foto tadi Iya, berita. itu saya 2 tahun sekali bikin studio saya. Ya Allah, Masya Allah. Sip. Saya 2 tahun sekali bikin studio. Gitu. Dan itu nggak ada saingannya di situ. Iya, saya tuh katanya teman-teman ini, ya, saya tuh rajanya foto wisuda di Surabaya. Pistol. Iya, Zaman tahun. Iya, tahun 80, 90, 2000. Kuliah. Iya, apa? Gak sempat kuliah sih An. Iya. Cari uang dulu Oh ya. iya, setelah kuliah ini mandek. Tambah mandek. Tambah mandek. Golek gelar tambah mandek. Iya, itu salah kamu. Gitu ya. Iya, salah. Tapi tetap kuliah. Aku sing Iya. kuliah gak kuliah. Iya, gitu. itu salah menurut aku. Waduh, aku jenenge ndak ini guyon ya. Pengalaman. Iya, ya, pengalaman ya. Sing kuliah ya tetap kuliah. Kuliah. Iya. Tapi memang pengalamannya unik ini, Mas Iya, Siska. gitu. Begitu kuliah sama saya, Iya. mendirikan studio di depan kampus. Iya. Yo gak tambah rame ya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Tidak serame di. Iya, Ketintang. Tapi kan langganannya agak dari kampus ke kampus. Betul Nah, ini yang bikinan ya. Iya. Nah, perkembangan itu Mas Siska bisa mendapatkan apa ketika selain studio? Bisa menyekolahkan putra-putranya sampai di mana? Iya, alhamdulillah. Saya punya anak 3 ini kuliah di UNER semua. Yang satu di kedokteran hewan, Yes, ya, alhamdulillah. S2 dan sekarang kerja di Penkot. Ya. Di klinik hewan Perak. Ya. Yang satunya yang nomor 2 itu ekonomi Islam di UNER, ya. Sekarang kerja Syariah, sekarang kerja di swasta, ya. Ya. Satunya lagi yang ketiga ini di UNER Ilmu Sejarah. Ilmu sejarah. Ya. HPI. Nah, ini bantu saya sekarang itu. Oh, bantu. Dia ada passion kayak bapaknya. Iya, gitu bantu saya. Gitu. Sibuk di studio juga Iya, sekarang ini. iya, sibuk gitu. Ya, itu berkat dari Polaroid tadi. Ya, alhamdulillah itu tuh sesuatu satu yang kita tekuni, ya kan? Ya. Memang kakak ipar saya dulu bilang, "Wis, kerjaan iki siji ae tekunono." Ya, insya Allah nanti barokah. Ya, alhamdulillah itu mulai tahun 83 sampai sekarang ini saya tekuni, walaupun suka dukanya ini saya nikmati gitu. Gitu. Selama menjadi fotografer di pemerintahan sudah berapa gubernur yang difoto? Wah, yang mulai sampai Gubernur siapa aja itu? mulai Pak Larso ya. Pak Larso ya. Pak Larso ya. Satu keluarga difoto. Ya enggak, pokoknya kegiatannya ada di Kegiatannya. Iya, kegiatannya gitu. Kok bukan fotografer media yang dipakai? Kenapa Mas Siska? Ya, ini pengalaman aja ya. Iya, Ya, Nyon sewu loh, maaf ya. Iya, maaf bermaaf. Saya kan juga Iya. fotografer. Saya itu kan ya banyak berkecimpung ya. Itu kadang-kadang mereka itu nunggu dikai amplop baru pulang. Iya. Wah, fotografer amplopan. Iya, saya maaf ya. Saya melihat itu wis
aku ngone omahe gitu loh. Aku ngone omahe gitu. Ya, memang saya ditawari sama untuk covernya majalah yang ada di Surabaya itu, yang mana itu fotonya itu biasanya kan cewek-cewek yang hot itu ya. Ya, foto studio lah. Iya, hot itu. Saya kan punya Foto studio. salon. Saya disuruh motret. Pokoknya setiap cetakan baru Iskak yang foto. Waktu itu saya mau dikasih 500.000 itu. Per foto. Iya, per cover ya. Per cover itu. Saya enggak mau saya. Karena apa? Saya kan punya teman-teman macam-macam. Iya, kan, ada yang lorek-lorek, ya, ada yang hitam putih, ya kan, macam-macam, ya kan, ya. Saya tolak, saya enggak mau saya. Sing biasa-biasa ini kalau hot gini cuma tua. Saya enggak terima saya. Khawatir tergoda ini. Iya. Memang saya sering moto-moto Pragawati, ya kan. Ya. Waktu fashion itu di mana-mana itu saya sering gitu. Saya sering dipakai oleh modeling Givenchy. Givenchy ya, zaman Jos Gondol. Itu. Itu Pragawatinya hot itu. Ya, mantap itu. Ya kenal jenis banyak yang kenal. Tapi setelah saya motret saya pulang aja. Saya enggak macam-macam gitu. Tis kemudian passionnya Pak SK di angle fotografi apa? Yang disukai saya foto tuh gini, ibarat dokter umumnya. Jadi mereka yang yang memerlukan. Saya foto seperti orang mati ya. Itu saya siap gitu. Wong pokoknya gitu. Wis pokoknya disaut kabeh. Iya, pokoknya saya waktu itu ndak ada kegiatan ya. Saya terima gitu. Karena saya kan fotografer yang umum, nggak spesial. Ya. Nggak spesial gitu. Tapi isok kabeh. Hasilnya diakoni orang. Iya, selama ini saya nggak pernah dikomplain orang. Ya, di multi talenta. Iya, waktu itu belum ada drone ya. Fotografi, ya. Saya mutu pakai helikopter itu. Ya. Drone itu. Iya. Nanti drone. Sudah punya drone? Belum, waktu itu belum ada belum ada drone ya. Iya, tahun 80, tahun 90 kalau saya dimintai untuk foto lokasi itu ya, pelabuhan ya. Itu saya nyewa helikopter. Masya Allah. Dan biaya sendiri itu. Ya itu Jerakan. Iya, jerakan ya, Mbak. Gitu. Sebelum sendiri ya? Iya, dengan kru saya gitu. Kru ya. Ya gitu, ya kan. Gitu. Saya nyewa helikopter. Helikopter. Itu di daerah mana aja waktu itu? Ya di Perak, di Jawa Timur. Untuk Jawa Timur ya. Iya, Jawa Timur. Oh iya, Anda juga mempelajari tentang dunia video sebagai seorang fotografer, juga melakukan itu, enggak? Iya, saya punya alat-alatnya. Iya. Tapi saya tuh enggak mau ribet. Jadi saya fokus fotografer. Saya nggak bisa editing. Gitu. Saya nggak bisa istilahnya main badminton, nggak bisa main tenis, nggak bisa gowes gitu. Banyak teman-teman saya tuh fotografer bisa, video bisa, editing bisa, ya kan? Oron, mencicil monitor terus. Wah, ini sampe nggak bisa. Saya nggak mau. Ya, mau nikmati hidup. Iya, saya bagi-bagi lah. Iya. Bagi-bagi lah. Iya, bagi-bagi lah. Urusan editing lah, itu ahlinya. Saya nggak mau gitu. Sajane iso belajar gitu ya. Sajane iso, tapi aku ya mau. Ya, bagi-bagi. Bagaimana? Nikmatnya gowes dari Surabaya ke Pandaan itu. Iya. Kurang sampai Bromo, mari Bromo. Itu bagaimana itu, ya kan? Itu harus ada kenikmatan lain. Iya, gitu. Makanya hidup itu dinikmati gitu. Enggak dan bagi-bagi. Gitu. Oh ya, di era digitalisasi ini Ketintang Foto mengikuti zaman. Sudah menyiapkan. Iya. Pasti kamu. Siapa yang enggak mengikuti zaman akan terlibas. Iya kan? Iya. Ya investasi ke sana lagi kamu. Salah satunya alat ya. Alat-alat ya. Berubah lagi. Iya, jadi alat-alat saya film Mamiya itu wis tinggal di museum. Iya. Tinggal kenangan. Gak didol nang rombengan enggak? Enggak dirombeng, pokoknya sing gelem ya. Ada koleksi. Nek diromben kan ya murah. Jadi ada etalase khusus itu ya. Untuk menyimpan peralatan. Iya, banyak kolektor-kolektor itu yang ke rumah untuk melihat dan membeli. Dan itu sampai berapa equipment
barang-barang Mas Iska sejak dari Kedintang ke Itu saya Jalan Arif punya Rahman Hakim? SLR itu kurang Asetnya lebih apa 20 ya untuk SLR ya. SLR-nya Iya, 20 terus juta. apa itu yang format 135, yang 120 yang kamera besar itu saya punya 4 itu. Wis, itu untuk studio dan keluar Iya, ketika ada kemanten ada apa itu? wisuda gitu. Wisuda, Iya, iya. iya, gitu. Berapa perguruan tinggi selama? Wah, banyak kalau. Semua perguruan tinggi. Ya, ya pernah lah gitu. Iya, iya. Ya pernah lah. Jawa Timur ya. Ya kalau di Percaya aku. Kalau di Surabaya yang Rata-rata senior fotografer ya banyak yang kenal lah. Gitu. Iya, iya, Saya iya. tahu gitu. Wisuda gitu moto sendiri nggak Mas Ika? Oh enggak, saya cuma ngawasi aja Cak Abu, ada kru gitu. Iya, Ya, ya, ada kru. Dan gitu. 150 orang itu waktu Iya, itu. gitu. Iya. Sampai berapa ratus juta yang disimpan tok dengan korban era digitalisasi ini? Sekarang koleksi itu, Mas. Ya. Kalau total. Jadi Ya. barang kuno tapi mahal gitu. Ya, saya Sampai ya berapa? pokoknya itu pernah kenangan saya pernah menemani saya. Dan pernah memberikan Iya. penghasilan. Penghasilan gitu. luar biasa. Dan itu disimpan dengan baik. Iya, gitu. Dilaminating lah. Pokok ojo duit sing dilaminating kapan blonjoy. Ya, Mas Ika, dari sisi kehidupan seorang fotografer ya. Fotografer ini kemudian sekarang Mas Ika juga sudah ada penerusnya ya. Si junior tadi ya. Untuk menghadapi ini perkembangan HP, iya kan? Tidak membutuhkan printing. Ini gimana sampai memberikan apa namanya penularan pada junior tadi? Ya memang perkembangan kan begitu pesat ya. Sekarang eranya sudah beda. Dulu motret dicetak ya. Sekarang udah Disimpan disimpan. yang folder, Ya kan. ya. Jadi ya kita menikmati aja. Ngetokno gampang. Iya, kita nikmati aja. Ya gitu. Karena sekarang saya punya usaha lagi satu, yaitu agen pos. Apa? Agen pos. Oh, agen pos. Iya. Itu apa, Mas? Ya seperti JNE, JNT gitu. Oh, di luar dunia foto fotografi itu. Ya, karena untuk saat iya, ini ya, harus banting setir ke Iya. bidang yang lain ya. Iya, untuk saat ini untuk saya sudah tenaga dan pikiran sudah lewat ya. Iya, Jadi masa jayanya sudah lewat selesai, gitu. ya. Sudah lewat sehingga saya sekarang tinggal nikmati aja. Nikmati sisa-sisa hidup. Betul, untuk betul. Mensyukuri apa adanya. Ya gitu. Jadi nikmat sekali. Ibarat Iya. dulu itu waktu sakit mangan enak gak iso, sekarang momennya nggak ono mangan kerupuk aja ya wis kita nikmati. Oh ya, apa berarti dunia profesi fotografer ini berakhir di era ini untuk mencari kehidupan dan penghasilan di era digitalisasi? Tidak, Jamu. Sebenarnya fotografer itu perkembangannya luar biasa ya. Teknologinya dan dan perkembangannya sangat cepat sekali. Ya. Dan untuk memberikan hasil material itu bagaimana menurut sampean? Dengan analog seperti itu yang sudah bisa dinikmati, sekarang ini kan kedepannya orang nggak butuh seorang fotografer. Iya. Dia sendiri fotografer kan gitu kan. Iya. Orang pegang HP ini juga fotografer dia. Cuma taste-nya yang berbeda. Iya, Menurut iya. sampean ya, Mas? Iya, memang namanya profesi itu beda dengan amatir ya. Iya. Sehingga beda sekali, sehingga itu ada ilmunya. Ilmu teknik. Iya, teknik itu yang tidak masih dimiliki orang lain. Iya, betul. Itu tidak bisa. Walaupun Butuh mereka guru berarti ini. Betul. Walaupun mereka punya sekarang Kemampuan. HP sudah luar Canggih. biasa itu, tapi masih manggil saya. Bisa dimontase, Iya, bisa di apa iya. aja kan sekarang Bisa. dengan Pokoknya aplikasi. yang penting itu master pengambilannya itu, sudut pandangnya itu, angle-nya itu. Iya. Itu yang jarang dimiliki oleh masyarakat. Iya. Gitu. Oke, sobat. Luar biasa Mas Iska ini, perjalanan hidup, liku-likunya sebagai seorang fotografer yang nyaris dihantam Covid, yang nyaris nyawanya hilang, tapi masih survival. Dan sekarang menjadi teman saya yang gowes ini untuk jaga kesehatan ini. Dan cita-citanya mau naik ke Bromo. Saya sudah 5 kali karena sudah pensiun. Jadi sobat, sebuah profesi
walaupun sudah mulai tergerus oleh dinamika digitalisasi atau dinamika milenial atau perkembangan modernisasi, tetap Allah menciptakan karakter atau talenta seseorang itu tidak akan ada habisnya. Betul, Mas Siska? Dan paling tidak kita bisa memberikan dan menularkan ilmu, pengalaman dan pengetahuan yang pernah kita peroleh. Sobat, itulah perjalanan hidup seorang fotografer Mas Iska yang sudah menikmati pada masanya itu, dan sekarang bila tengah menikmati setelah nyaris nyawanya dicabut oleh Allah. Alhamdulillah, Mas Iska, kita masih bisa bersilaturahim dan COVID ternyata masih ada. Sampai sekarang ini, mari kita jaga kesehatan ya. Kesehatan itu lebih mahal daripada beli yang segala-galanya. Dari saya, Cacamu, Cangkir Caamu akan kembali hadir, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda karena masih banyak manfaat-manfaat dan isi-isi yang ada di dalam program Cangkir Caamu bersama Jatim News.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cacaamu.